lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Acara ini nanti, ini kayaknya para jawara-jawara kita ini dari jauh semua loh, ini jawara-jawara kita ini dari area Gunung Kelut semua ini pemirsa, beneran loh, ini jawara semua di sana. Ini nanti kayaknya akan menjadi idola di lingkungannya. Karena apa? Yang kita baca ini di luar dugaan, ada bulu perindunya di dalamnya pemirsa. Bulu perindu, warnanya putih, di dalam bambu kuning. Apa enggak istimewa pemirsa? Terus itu kegunaannya buat apa, Gus? Aduh, kayaknya Kalau belum saya tahu. Kayaknya belum saya terangkan pun sampai kayaknya sudah bisa menebak. Ya, bulu perindu, buluh, bukan bulu, buluh. Nah, jadi buluh perindu itu adalah energi dari alam bambu. Nah, kalau bulu perindu itu dari yang lain-lainnya. Bulu, dan ini buluh namanya. Lah, ini di dalamnya itu ada buluh perindu putihnya. Jadi ini energi asmara, mahabbah. Aku kalau bilang pelet kok ngeri tega juga. ngeri. Ini tingkat angkasa ini. Aku memegangnya kayaknya itu ada energi-energi yang merayap kemana-mana, merayap kemana-mana. Wah, ini kayaknya bisa kalang kabut kita kalau pegang ini, Kang Yasin. Semoga Kang Yasin mampu memegangnya nanti. Itu. Nah, ini di dalamnya itu pemirsa. Ada bulu perindu putih, tapi kecil sekali, benar-benar kecil, hampir tidak bisa dilihat oleh mata biasa, atau bukannya mata kita luar biasa, enggak juga sih. Tapi memang mata kita agak sering terlatih ngintip-ngintip di alam semesta. Teliti. Gitu. Itu ada pemirsa. Yang saya kagumi ini adalah jenis dari bambu kuning. Bedanya bambu kuning sama bambu tali ini apa? Ya, kalau bambu kuning itu poinnya adalah dalam sejarah Nusantara saja itu sudah menjadi legenda loh, bambu kuning. Kalau kekuatannya? Ya, Pak, insya Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan, ya walaupun kita tidak bermaksud jempol jentik, istilahnya ngelem sana, nyacat sini, enggak juga sih. Ya, alam semesta semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sungkan juga kalau kita bilang lebih kecil dan lebih besar, lebih tinggi dan lebih rendah. Tapi pring kuning atau bambu kuning itu memang punya favorit atau energi tersendiri di hati masyarakat. Apalagi di para pecinta cahaya ayat alam semesta. Punya keistimewaan. Kalau punya pring kuning bisa wibawa kita semakin betul terlihat. Betul, Ki Sabdo Alam. Seperti itu, kayaknya Ki Sabdo Alam itu sebenarnya memahami banyak hal soal ayat alam semesta. Tapi kayak pura-pura nggak tahu saja. Sebenarnya saya sungkan mau menjelaskan berpanjang lebar itu. Karena apa? Ki Sabdo Alam juga salah satu pecinta dalam, bukan hanya istilahnya tipis-tipisan, dalam sekali. Beliau adalah pembolang ulung juga sebenarnya. Tapi ekspresinya itu terlihat kayak gak tahu apa-apa. Ya maaf loh, Ki Sabdo Alam. Tapi ya. Ini istimewa, Kang Yasin. Istimewa. Bambu kuning, di dalamnya ada buluh perindu putihnya. Cocok buat koleksi ya. Wah, ini Bisa tidak hanya buat cocok memikat lagi. cewek. Itu. Ya nanti kalau Kang Yasin barangkali punya sambung rasa, temui saya secara pribadi saja. Jangan di depan para pemirsa, nanti kita nggak enak. Nanti kita kasih tahu kuncinya. Nyalakan. Nah, jalankan. Nah, gitu. Tapi kalau punya ini jangan buat renteng-renteng. Ya itu pemirsa, ini adalah salah satu cahaya ayat alam semesta. Kasta angkasa, benar-benar sangat istimewa. Bambu kuning, buluh perindu putih, pemirsa. Silahkan, Kang Yasin. Buat koleksi. Ya Mas, sambil kopi bisa Mas? Silahkan, monggo. Minta tolong. Malam Jumat suci mulia, ini kita bersambung rasa dengan para jawara-jawara dari area Gunung Kelut, pemirsa. Alhamdulillah, semoga membawa kebaikan-kebaikan kepada kita semua ke depannya. Amin. Dan di sini kita coba untuk mengisi
waktu yang sangat penuh dengan berkah ini, kita mencoba untuk menyajikan kepada para pemirsa semua dari salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang dari jenis besi aji, besi mulia. Ini perwujudannya pemirsa. Kita coba tunjukkan. Nah, ini pemirsa, dan satunya ini juga. Nah, ini kita ambil satu pemirsa. Nah, mari kita coba membaca salah satu cahaya ayat alam semesta yang dari jenis besi aji, besi mulia. Ini perwujudannya, pusakanya benar-benar cakep, yang benar-benar berwibawa, sederhana, tapi penuh karisma. Barangkali pemirsa tidak keberatan, kita buka. Isinya seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama pemirsa. Bismillah. Bismillah. Ini pemirsa. Energinya benar-benar sangat menggetarkan jiwa pemirsa. Ini pusakanya. Kiai Sangkelat diprediksi era Majapahit sepuh. Dan di sini punya salah satu kelebihan yang benar-benar tiada tandingan. Apakah itu kelebihannya pemirsa? Bila pemirsa bisa menyaksikan dengan kedekatan pandangan mata, di sini, di daerah atasnya Gonjo sini, itu ada guratan alam semesta, bukan rekayasa, yang berbentuk lafadz zat sang pencipta Allah Ta'ala. Di sini ada pemirsa. Ini selain pusakanya sepuh, benar-benar sepuh tiada tara, dia juga mempunyai kelebihan. Ada guratan pamor alami, bukan rekayasa di atasnya gonjonya pusaka ini pemirsa. Lafadz Allah yang melambangkan dari asma sang zat maha pencipta pemirsa. Ini perwujudannya Kang Mas kita. Pusakanya kecil, ringan, tapi sangat berenergi tinggi, berenergi kasta angkasa. Cuman yang saya pertanyakan di dalam gelombang kebatinian saya selama ini, itu adalah satu. Kenapa pusaka itu di permasyarakatan kita cenderung dicaci maki, bahkan ditenggelamkan, suruh dibuang, suruh dilarung ke lautan, atau ke kali berantas, atau gimana saja, supaya intinya itu dimusnahkan gitu pusaka-pusaka itu pemirsa. Sebenarnya kita itu bertanya-tanya, kadang sampai tak mampu menahan air mata. Kenapa? Ini adalah warisan-warisan dari leluhur-leluhur kita. Gitu. Ini adalah warisan-warisan dari para sesepuh-sesepuh kita era lama. Tapi kenapa dengan orang-orang modern kita saat ini pemirsa sangat membenci sekali dengan yang namanya pusaka? Mungkin kurang pemahaman. Nah, seperti itu. Itu kita yang menjadi gelombang pertanyaan tiap hari, yang kadang-kadang jujur kita sempat hampir meneteskan air mata. Kenapa nasib pusaka itu harus dimusnahkan atau ditenggelamkan, yang dicaci maki supaya dibakar, karena itu dianggap sebagai kesirikan, kemusyrikan, menduakan sang pencipta. Nanti dulu pemirsa. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kita nggak bermaksud ingin mengajak tengkar siapa-siapa loh ini. Ini curhatan murni dari gelombang kebatinian kita, ya toh? Kenapa pusaka harus diperlakukan seperti itu oleh masyarakat era modern baru kita saat ini, pemirsa? Sedangkan dari dahulu kala pusaka itu
sangat istilahnya dibanggakan atau sangat dimuliakan walaupun tidak menggantikan peran Tuhan. Itu. Tapi dihormati sebagai pegangan atau kebanggaan, atau di situ sampai yang lebih tinggi lagi adalah sebagai cahaya doa yang menjadi lambaran kehidupan. Nah, itu yang menurut saya itu sangat mengganggu sekali dalam kebatinian saya selama ini, Kang Mas. Nah, apakah sampean-sampean juga termasuk tidak menyukai pusaka? Suka, Gus. Suka nggih. Lebih Ya, suka. alhamdulillah. Karena apa? Tergantung pemahaman, Gus. Ngoten nggih, ngoten nggih. Dan saya sendiri juga ada satu pertanyaan yang di dalam hati saya itu berkecamuk selama ini.